Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang nikah siri. Adapun anggota-anggota dari kelompok 5 yakni saya sendiri, Lu'lu Nafisa, dan rekan saya ada Sheila Zahra, Ustadzun Hasanah, dan Nabila Aski. Mari kita simak video berikut ini ya. Pengertian nikah siri. Kata siri berasal dari bahasa Arab yang berarti rahasia. Nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di kantor urusan agama atau KUA. Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan yang pertama, pernikahan siri merupakan pernikahan tanpa wali. Yang kedua, pernikahan siri merupakan pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Dan yang ketiga, pernikahan siri merupakan pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya karena akan mendapatkan penilaian yang buruk atau fitnah dari masyarakat atau karena pertimbangan lainnya. Faktor penyebab nikah siri. Yang pertama, hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua belah pihak atau salah satu pihak. Yang kedua, karena adanya hubungan terlarang. Yang ketiga, karena pasangan merasa belum siap secara materi dan sosial. Yang keempat, dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena zina. Dan yang kelima, menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang berbelit-belit. Selanjutnya ada dampak dari nikah siri. Dampak nikah siri tersendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama, dapat meminimalisir adanya seks bebas serta berkembangnya penyakit AIDS dan HIV. Nah, karena pergaulan bebas sekarang, banyak orang yang melakukan seks di luar nikah. Hal ini dapat menyebabkan penyakit AIDS dan HIV. Yang kedua, mengurangi beban atau tanggung jawab seorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarganya. Dengan menikah, pastinya seorang perempuan atau seorang wanita sudah menjadi tanggung jawab suaminya atau kepala keluarganya. Jadi bukan tanggung jawab dari keluarganya, dari ayah ibunya. Dan yang ketiga, jumlah biaya yang digunakan dalam pernikahan siri biasanya lebih ringan dibandingkan pada pernikahan resmi. Karena dalam nikah siri tidak perlu membuat acara besar-besaran dan tidak mengundang banyak orang. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, dampak negatif berselingkuh menjadi hal yang wajar karena dalam nikah siri perempuan sangat mudah didapatkan. Yang kedua, banyak poligami. Dan yang ketiga, wanita yang menikah secara siri tidak dapat menggugat cerai suaminya karena hak untuk melakukan talak pada suami. Dan yang keempat, anak yang nantinya dilahirkan dari nikah siri tidak bisa memiliki kejelasan dan tidak tercatat dalam lembaga pencatatan sipil. Dan yang kelima, pernikahan siri juga akan menyulitkan pengurusan administrasi negara yang menyangkut keluarga, misalnya KTP, kartu keluarga, SIM, maupun akte kelahiran. Hukum pernikahan siri. Nikah siri menurut hukum agama.
Hukum nikah siri secara agama adalah sah dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun. Hanya saja bertentangan dengan perintah Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan agar menikah secara terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah. Istilah nikah sirih atau nikah yang dirahasiakan sudah dikenal oleh kalangan ulama. Namun terdapat perbedaan terkait pengertian nikah sirih pada masa dahulu dan sekarang. Dahulu yang dimaksud dengan nikah sirih yaitu nikah yang sesuai dengan rukun-rukun nikah dan syaratnya memenuhi syariat. Hanya saja saksi yang diminta hadir dalam pernikahan diminta agar tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai. Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab salah satu bukti yang dianggap absah sebagai bukti syarah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Selanjutnya, nikah siri menurut hukum di Indonesia. UU RI tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diundang-undangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut UU Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Atau pasal 1 UU Perkawinan mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan yang berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam rancangan Undang-Undang Pasal 143 RUU yang hanya diperuntukkan bagi pemeluk Islam, menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah dipidana dengan ancaman hukum bervariasi, mulai dari 6 bulan hingga 3 tahun, dan denda mulai dari 6 juta hingga 12 juta. Selain kawin siri, draft RUU juga menyinggung kawin mut'ah atau kawin kontrak, dan pasal 144 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perkawinan mut'ah dihukum penjara selama-lamanya 3 tahun dan perkawinannya batal karena hukum. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga mengeluarkan fatwa tentang nikah di bawah tangan atau nikah siri dengan 2 ketentuan hukum, yakni yang pertama, pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat dampak negatif atau madoroh. Yang kedua, pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang sebagai langkah preventif untuk menolak hal-hal yang bersifat madoroh. Mungkin itu saja penjelasan dari kami tentang nikah siri. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin.